Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dekasari. Saya mahasiswa STEM Global dengan jurusan Sistem Informasi, konsentrasi Business Intelligence. Di sini saya akan menampilkan codingan dari algoritma bubble sort dan insertion sort. Sebelumnya, apa itu bubble sort dan insertion sort? Keduanya itu merupakan algoritma dari sorting sebuah data yang di sini saya akan menampilkan dalam bentuk Python aplikasi. Sebelumnya saya sudah membuat tabel. Ini adalah tabel dengan sheet, banyaknya data, interval data, algoritma yang digunakan, dan lamanya proses yang mana akan kita coba satu per satu. Yang pertama, saya akan mencoba untuk menggunakan bubble sort. Untuk percobaan yang pertama, di sini sheetnya menggunakan sheet 50 semua. Di sini sudah ada codingan dari bubble sort yang terdapat fungsi def dan lain sebagainya. Karena tadi sheetnya 50, saya sudah tulis di sini 50. Kemudian banyaknya data ada 500. Saya tulis di for i in rank 0,500. Di sini berarti datanya dari 0 sampai 500. Kemudian interval datanya dari 10 sampai 1000. Saya tulis di sini a titik append randin 10,1000. Kemudian saya menggunakan algoritma yang pertama, yaitu bubble sort. Kalau sudah seperti ini, kita coba untuk running. Ini udah ada data original array sama sorted array. Sorted array itu adalah hasilnya, atau dalam artian pengurutan datanya. Tadi kan urutan interval datanya kan dari 10 sampai 1000. Di sini diurutkan mulai dari 11 sampai dengan 999. Dan lamanya proses ini adalah hasilnya. Kita copy di sini sebagai hasil percobaan yang pertama. Dengan sheet 50, banyaknya data 500, interval data 10 sampai 1000, algoritma yang digunakan bubble sort, dan lamanya proses 0,0625 seconds. Kemudian kita coba untuk percobaan yang kedua menggunakan algoritma insertion sort dan sheet banyaknya data, interval data sama seperti yang tadi. Close dulu. Tinggal kita masukkan aja sheetnya ada 50. Interval datanya 0 sampai 500. Cek dulu ya. Oke, kita run. Ini hasilnya, langsung kita copyin aja.
Pengurutan datanya sama. Di sini yang membedakan itu lamanya proses. Kita taruh di sini. Oke. Kita pindah ke percobaan ketiga. Nah, di sini banyaknya data udah 1000 nih, udah naik 2 kali lipat. Interval datanya juga berubah dari 10 sampai 1000 menjadi 500 sampai 2000. Kita pakai algoritma yang pertama, bubble sort. Iya, bubble sort. Seatnya masih sama 50. Banyaknya data 1000. Kemudian interval datanya 500 sampai 2000. Kalau sudah, kita coba running. Jangan lupa untuk di save. Ini muncul waktunya. Kita langsung copyin aja ke tabelnya. Di sini kenapa ada tulisan squeeze text 72 lines? Karena di sini yang sangat mempengaruhi adalah banyaknya data sama interval datanya. Jadi semakin banyak data dan semakin banyak interval data, atau dalam bahasa lainnya semakin banyaknya data yang kita coba masukkan ke codingan ini, nah proses pengurutannya, sortingannya itu semakin lama atau loadingnya itu lama. Oke, kita langsung aja ke yang keempat, menggunakan insertion sort. Seatnya masih 50. Banyaknya data ada 1000. Interval datanya 500 sampai dengan 2000. Oke, kita running. Ini hasilnya. Kalau kita tungguin munculnya sortingan ini, di sini sorted array-nya dan original array-nya di sini, itu memakan waktu lebih kurang 1 sampai 2 jam, tergantung spesifikasi dari aplikasi Python yang digunakan dan banyaknya data juga. Kita copy, taruh sini. Oke, next kita langsung ke percobaan kelima. Nah, di sini udah naik lagi nih, banyaknya data udah dari 1000 menjadi 10.000. Interval datanya dari 1000 sampai 11.000. Kita pakai yang pertama dulu. Seatnya masih sama 50. Kemudian banyaknya data ada 10.000. Interval datanya dari 1000 sampai 11.000. Kita running lagi. Nah, di sini lumayan memakan waktu, dikarenakan tadi semakin banyaknya data, semakin lama waktu yang diproses dari codingan ini.
15 detik, lumayan lah. Kemudian yang terakhir pakai insertion sort. Udah, kita running. Kita tunggu. Ini udah muncul. Oke. Nah, udah selesai. Ini adalah hasil dari 6 percobaan yang saya lakukan. 6 sorting percobaan yang saya lakukan menggunakan algoritma bubble sort dan insertion sort. Sebelumnya saya menggunakan codingan ini sudah ada dalam materi perkuliahan saya, yang mana di sini sudah ada fungsi dan menjelaskan satu persatu secara detail. Dari sheet 1 ini saya tadi isi sheet 50. Kemudian di sini saya tuliskan banyaknya data. Seperti ini, banyaknya data ada 10.000. Kemudian ini untuk interval datanya, data random dari berapa ke berapa gitu kan. Kemudian di sini menggunakan time titik clock, yaitu menunjukkan awal waktu algoritma yang digunakan. Nah, pada aplikasi Python saya menggunakan time titik proses underscore time karena ini berbeda versi ya, berbeda versi aplikasi. Jadi untuk codingannya juga berbeda. Kalau saya tetap menggunakan yang tadi, itu nanti error di Python saya. Jadi nggak bakalan ada hasil yang saya dapat. Jadi menggunakan codingan yang sedikit berbeda. Ini juga sama untuk menampilkan lamanya proses algoritma dalam hitungan detik atau second. Time process. Nah, ini dia hasilnya. Menurut saya perbandingan menggunakan perbandingan sorting data menggunakan algoritma bubble sort atau insertion sort itu lebih memakan waktu yang bubble sort ya, karena di sini dari hasil yang didapat percobaan pertama dan kedua itu, percobaan pertama dengan kedua lebih cepat pakai insertion sort. Kemudian percobaan ketiga dan keempat juga sama. Nah, percobaan 5 dan 6 ini hasilnya sama. Jadi bisa disimpulkan bahwa sorting data lebih cepat menggunakan algoritma insertion sort dibandingkan dengan bubble sort kalau menurut saya. Mungkin untuk
teman-teman yang lain berbeda. Itu tergantung banyaknya data, tergantung aplikasi, version aplikasinya, atau tergantung laptopnya, komputernya juga. Itu bisa mempengaruhi ya teman-teman. Jadi sekian aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga ini dapat membantu. Semoga teman-teman yang mau sharing, mau berbagi ilmu kepada saya khususnya tentang menyorting ini, dipersilakan untuk komen dan boleh minta like-nya lah. Udah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.